Haji baca Al-Quran dulu 1 rakaat. Tapi tadi ada. Mungkin malam besok mulai benar. 1 rakaat kira-kira kalau kita Ramadan. Iya. Enggak, habis maghrib tadi ada. Kita lanjutkan sekarang. Mungkin itu Pak RT untuk detiknya Biswa ya. Kalau Biswa mungkin nggak ngaji habis maghrib ya. Itu ada dulu kan? Karena soalnya Pak kini tarawih awal, makanya disesuaikan. Itu baru duluan pokoknya. Tidak Tapi dari bukan. Tadi ada lama ngaji tadi. Selasa minggu juga yang pengumuman. Amal aja. Nanti serah RT lah. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mulai saja dengan sambutan nanti sama Pak Ketua, kemudian kita sholat tarawih, baru kita dulu ke tausiah, terakhir tausiahnya. Jadwal sudah kita buat Ibu. Jadi kalau jadwal sudah dibuat tuh sudah tiba hari aja, jangan protes lagi. Kalau dapat protesnya sebelum hari hanya. Jadi pengurus tidak bingung nanti buat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan. Malam ini kita mengawali salat tarawih yang puasanya besok, dan juga ada hari Kamis puasanya, maka besok mereka akan melaksanakan tarawihnya. Salam dan salam disampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu sedang tarawih yang dimuliakan Allah. Untuk mengawali acara ini, mari kita minta kepada ketua kesambutan marhaban di Ramadan pada ketua Pak Zubair Misbah, silakan. Yang mana yang bentuknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah. Para jamaah sholat tarawih yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama Islam untuk kita dan memberi cukup nikmat kepada kita. Selanjutnya, selawat dan salam tercurah pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita menjadi hamba yang mau dan mampu mengamalkan Al-Quran dan hadis setiap saatnya dengan baik. Para jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, tidak terasa bahwa waktu cepat berputar dan besok kita akan memasuki bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah kita puasa 1 Ramadan
1447 Hijriah. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk dapat beribadah dan beribadah. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat melaksanakannya, mungkin karena ada kematian, ada juga yang sakit. Namun alhamdulillah, insya Allah dengan diberikan kesempatan ini, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak mengaji Al-Quran, kita perbanyak berdoa, dan kita perbanyak bersedekah. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Semuanya ini bermakna untuk kita jadikan momen ketika pintu-pintu surga terbuka. Mari kita bertobat, mari kita tawakal, mari kita ridho, mari kita ikhlas, mari kita cinta dan saling membantu jemaah atau saudara kita yang berkekurangan. Di sisi lain, ketika pintu neraka ditutup, ini adalah warning bagi kita untuk menghindari maksiat, untuk menghindari syahwat, dan untuk menghindari ghafalat. Ketika setan-setan dibelenggu, artinya kita sebagai manusia harus memenjarakan perilaku yang tidak baik itu pada diri kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kami sebagai pengurus Mushola Thaibah ingin menyampaikan beberapa kegiatan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Yang pertama, salat tarawih dan witir. Insya Allah sebelum Ustadz ceramah kita mengaji 1 rakaat. Begitu juga subuh kita awali dengan mengaji 1 rakaat, kemudian dilanjutkan oleh ceramah oleh Ustadz. Artinya kita ini tadarus. Yang kedua, kita mengadakan juga bukber, buka puasa bersama. Mungkin Bapak dan Ibu menyediakan makanan ringan sebelum berbuka. Yang keempat, berbagi takjil. Jadi kami dapat informasi ibu-ibu ingin juga berbagi takjil baik di Mushola Thaibah maupun di depan di pintu gerbang. Jadi ada wacana dari ibu-ibu kemarin, ini suatu langkah yang positif sekali. Yang kelima, insya Allah kita akan menyerahkan juga santunan fisabilillah pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya Jumat 6 Maret 2026. Kalau memungkinkan, insya Allah kita juga nanti akan buka bersama di mushola kita ini. Kemudian yang keenam, pengumpulan ZIS, zakat, infak, sedekah. Insya Allah mungkin kita aktifkan ini pada minggu keempat, ya. Jadi nanti kepada saudara Randa, Pak Umas, ya bisa mengkoordinirnya, ya Pak Ucan, bacanya. Jadi Bapak Ibu, sebelum suara subuh sahur berkumandang,
izinkanlah atas kami sebagai pengurus, baik secara pribadi maupun keluarga, mohon maaf apabila selama ini baik perkataan dan perbuatan kami ada yang kurang berkenan. Marhaban ya Ramadan 1447 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin, dan ada tambahan sedikit. Insya Allah kita jalankan untuk operasional dan khatam Al-Quran. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya ke meja apa? Bapak Ibu, demikian tadi kata-kata sambutan dari Pak Ketua Marhaban Ramadan. Tentu mohon persetujuan Bapak Ibu, apakah kita sholat dulu atau ceramah? Ceramah dulu. Ya, ceramah dulu sepakat ya? Ceramah dulu. Ya, itu kita minta saja kepada dokter untuk memberikan tausiahnya tentang sehat Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulil ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas rahmat mulialah kita dapat berkumpul di musala yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita tadi, yaitu melaksanakan salat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita laksanakan perdana salat tarawih yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Baik Bapak Ibu, sebenarnya salat tarawih ini kita agak beragam sekali ini ya, agak beragam. Ada saudara-saudara kita yang malam ini semuanya kita melaksanakan salat tarawih, dan ada juga sebagian dari saudara-saudara kita masih belum dan insya Allah akan melaksanakan puasa perdana itu di hari Kamis nantinya. Itu tidak jadi permasalahan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yang penting itu kita itu adalah melaksanakan puasa, itu penting. Jangan tidak sampai melaksanakan puasa nantinya, itu penting. Jadi seperti yang telah kami sampaikan tadi di ayat pembuka tadi, mungkin sebenarnya sudah sering juga kita dengar ya, sudah sering juga kita baca. Setiap akan melaksanakan memulai puasa Ramadan, itu kita baca. Dan itu yang sering dibacakan oleh Ustaz kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana artinya dari tadi disebutkan bahwasanya hai orang-orang beriman, diwajibkan oleh kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan yang kamu melaksanakan puasa tadi, kamu akan menjadi insan yang bertakwa. Dari ayat tadi banyak pertanyaan yang berdapat kita sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama itu dari segi panggilannya terlebih dahulu. Dari segi panggilannya kenapa ya ayyuhallazina amanu dan bukan kenapa ya ayyuhan nas. Itu yang pertama. Kalau ya ayyuhan nas itu berarti kepada umat seluruh manusia, hai manusia. Tapi kalau di sini ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, berarti panggilan puasa ini diwajibkan hanya kalau dipanggil kepada orang yang telah beriman. Dan sangat berbahagia sekali kita di sini
kita termasuk orang-orang yang sedang beriman tadi kepada orang yang dapat panggilan dari puasa tadi. Itu poin yang pertama dari tadi. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya kewajiban puasa ini tidak saja pada umat sekarang ini. Artinya tidak saja pada kita sekarang ini, tapi telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita sebelumnya. Bisa saja mungkin umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang ini yang saya katakan sekali adalah ganjaran dari puasa yang kita lakukan tadi, yaitu mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Jadi ada tiga kata kunci dari ayat tadi, yaitu panggilan kepada orang beriman, kemudian bahwasanya puasa itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kita, dan hasil dari puasa tadi adalah bagaimana kita diharapkan menjadi orang yang bertakwa. Artinya dengan puasa ini ada peningkatan diri kita. Sebelumnya mungkin ada standar-standar tertentu yang tidak membuat kita sampai sini, tapi ujungnya nanti kita akan menjadi orang bertakwa. Bagaimana kita mencapai tujuan tadi? Bagaimana kita sekolah nih Bapak Ibu? Tentu ada tahap-tahap yang kita lakukan sehingga nanti kita lulus ujian nantinya. Atau ada tahap-tahap pelaksanaan kita nanti lulus dari ujian kita kan. Jadi untuk persiapan puasa ini ada 4 persiapan puasa yang kita lakukan. Semoga puasa yang kita lakukan ini betul-betul puasa yang bisa menjadikan kita menjadi insan bertakwa nantinya. Apa persiapan pertama? Persiapan pertama itu adalah persiapan secara ruhiyah atau persiapan secara psikis atau persiapan secara mental. Apa itu persiapan secara psikis? Adalah persiapan secara penjiwaan kita, di mana nanti kita diharapkan nanti kita menjadi lebih suci di bulan Ramadan ini, di mana nanti kita diharapkan lebih sabar dengan ibadah bulan Ramadan ini, di mana nanti kita diharapkan lebih jujur lagi dengan ibadah Ramadan ini. Ini adalah persiapan secara psikis atau persiapan ruhiyah yang dapat menjadikan kita menjadi insan bertakwa nantinya. Dapat Bapak Ibu bayangkan puasa Ramadan ini adalah puasa yang sangat berat sekali, di mana kita dituntut berpuasa mulai dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Ini untuk apa? Ini untuk kita di daerah Khatulistiwa Bapak Ibu. Bisa ada nanti di daerah dunia sana puasa itu bisa sampai 21 jam, ada yang sampai 20 jam, itu tergantung dari kondisi di mana letak geografisnya. Taruhlah pada negara kita, di daerah Padang ini, di mana kita menahan haus, menahan lapar mulai dari jam 4 pagi lebih kurang 12 jam, dengan kondisi daerah kita yang panas, dengan kelembapan yang tinggi. Tentu ada persiapan mental kita saat ini. Yang pertama itu adalah kita sabar dengan apa? Dengan sabar yang kita lakukan ini. Apakah lagi nanti kalau seandainya kita dalam keadaan kita berpuasa, kita juga dalam keadaan bekerja nantinya. Tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi sini. Yang pertama. Yang kedua itu adalah persiapan mentalnya dari segi kejujuran nanti. Ibadah puasa ini adalah ibadah betul-betul ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah kita di atas. Mungkin kalau seandainya kita salat, nampak orang kita melakukan salat. Orang melaksanakan puasa, orang melaksanakan zakat, nampak dia melaksanakan zakat. Apalagi orang melaksanakan haji. Tapi kalau ibadah puasa, walaupun kita orang di samping kita lihat dia sahur di samping kita, atau dia berbuka juga nanti, apakah itu menjamin dia berpuasa sehari itu? Kan itu tidak menjamin. Jadi itu adalah bagaimana kita menyiapkan visi kita, memburu kita, sehingga nanti kita betul-betul jujur dengan puasa kita. Jadi itu persiapan pertama. Persiapan pertama adalah persiapan secara ruhiyah, persiapan secara psikis, persiapan secara mental, sehingga nanti ujung-ujung dari puasa ini itu tadi yaitu kita menjadi orang bertakwa itu menjadi tercapai. Yang pertama. Persiapan yang kedua adalah persiapan secara fisik. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Di mana setelah kami juga sampaikan juga di kuliah-kuliah sebelumnya, persiapan puasa ini adalah berhubungan dengan fisik. Tidak akan mungkin kita melaksanakan puasa yang baik, tidak akan mungkin kita melaksanakan puasa yang sampai dengan jam 12 itu kalau seandainya fisik kita tidak mendukung ke arah situ. Ada beberapa langkah yang kita lakukan dalam persiapan fisik ini. Tentu yang pertama sekali itu adalah kita bisa mengenal diri kita terlebih dahulu. Kita jujur terhadap kemampuan diri kita terlebih dahulu. Misalnya, kalau seandainya kita sudah ada penyakit kronis di tubuh kita, sudah ada gangguan penyakit yang berhubungan dengan kekuatan nanti kita berpuasa, kita harapkan sebelum memasuki puasa ini atau memang dalam minggu ini segera berkonsultasi kepada dokter yang biasa kita berkonsultasi. Yang pertama. Kemudian apa guna kita berkonsultasi? Tentu kita mengetahui kondisi fisik kita, mengetahui kondisi penyakit kita, apakah kita mampu dengan puasa tadi.
Kemudian juga adaptasi penyakit ini dengan puasa kita. Juga kemampuan nanti adalah karena penyesuaian kita pemakan obat-obat kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nanti kita bisa puasa sehat ini kita dengan kita berpuasa ini justru kita menjadi sehat nantinya. Itu sekali. Jadi jangan juga kita bersikap skeptis, bersikap apatis. Kalau seandainya kita punya penyakit-penyakit tertentu, di kita berpuasa kita sudah berpikir bahwa ini akan mempererat badan kita. Itu tidak selalu Pak Ibu. Justru dengan puasa ini itu akan menimbulkan penyembuhan pada diri kita. Itu yang berikutnya. Kemudian juga dari konsultasi ini juga kita tahu bagaimana puasa tadi, bagaimana kita mengatur pola makan kita, kemudian juga mengatur aktivitas fisik kita, kemudian juga jumlah cairan kita itu beda-beda konsultasi. Itu persiapan yang kedua. Yang persiapan yang ketiga adalah persiapan secara ilmu Bapak Ibu. Bagaimanapun puasa ini tentu ada syarat hukumnya atau wajibnya atau hal-hal yang membatalkan harus kita ketahui. Jangan nanti kita ikut-ikutan tanpa mengetahui bagaimana syaratnya, bagaimana wajibnya, bagaimana batal sehingga nanti puasa kita itu tidak maksimal nantinya. Jadi yang pertama yang berikutnya adalah persiapan ilmu. Sedangkan yang persiapan yang terakhir adalah persiapan secara harta atau secara ekonomi. Bagaimanapun di waktu puasa ini kesempatan kita untuk bersedekah itu sangat tinggi sekali. Di mana kita bersedekah setiap malam, kemudian infak, kemudian ada juga kewajiban kita sebagai yang pendukung Islam, yaitu nanti kita membayar zakat fitrah. Ini semuanya tentu ada hubungan dengan ekonomi yang harus kita kuasai nanti. Jadi kalau kita simpulkan kajian kita pada malam ini, ada 4 persiapan kita dalam rangka untuk mempersiapkan puasa kita, sehingga puasa itu nanti betul-betul menjadi insan yang bertakwa kita nantinya. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan secara fisikis atau kejiwaan. Yang kedua persiapan fisik, bagaimana puasa ini dapat kita lakukan dengan baik dan benar sehingga menyehatkan kepada kita. Yang ketiga adalah persiapan ilmunya sehingga kita tahu dengan apa yang wajib dengan puasanya atau yang membatalkan sehingga nanti puasa itu betul-betul dapat kita laksanakan maksimal. Dan terakhir adalah persiapan secara ekonomi. Sebab di puasa ini sangat banyak sekali peluang-peluang kita bersedekah, banyak sekali peluang kita berzakat, banyak sekali peluang kita berinfak. Itu adalah 4 hal yang harus kita siapkan sehingga nanti seperti yang disampaikan oleh ayat tadi, di mana kita dipanggil sebagai orang beriman dan ujung-ujungnya hadiah dari puasa kita lakukan ini adalah kita menjadi alakum tatakun, menjadi orang bertakwa. Kemudian apalagi yang menjadi semacam pemicu kita ya, semacam pemicu, semacam perangsang kita supaya kita selalu konsisten melaksanakan puasa ini, selalu konsisten melaksanakan salat tarawih, selalu konsisten membaca Quran. Bahwanya setiap malam di puasa itu sudah ada nilai-nilainya dan secara garis besar terbagi 3 Bapak Ibu, di mana dibagi 3 itu 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam ketiga. 10 malam pertama itu kita diberi ganjaran itu sebagai bulan yang malam penuh rahmah, bulan penuh rahmah. Kemudian yang keduanya adalah malam sebelum adalah malam kita terindah dari ampunan yang dan terakhir adalah yaitu kita terbebas dari api neraka. Jadi inilah rangsangan-rangsangan bagi kita sehingga nanti kita betul-betul konsisten melaksanakan puasa kita Ramadan ini, tidak saja konsisten untuk puasanya, tapi juga konsisten bagaimana kita qiyamul lailnya tetap juga konsisten. Mungkin selama ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita konsisten dengan puasa 30 hari kita tidak mulai puasa kita, tapi bagaimana qiyamul lail kita? Apakah musala kita yang ramai di awal-awal puasa ini apakah akan sama juga ramainya nanti? Mungkin yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Kami ulang lagi persiapan-persiapan kita di bulan Ramadan. Kemudian ada perangsang atau hadiah yang dapat kita dapatkan setiap malam yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebagai perangsang kita untuk malam pertama di bulan Ramadan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa memberi manfaat kepada kita bersama dan juga memberi manfaat kepada yang kami sampaikan. Kadang waktu sudah dan mendekati untuk salat isya juga.
Mungkin kami tutup sampai penyampaian kami pada malam ini. Kami mohon maaf kalau ada kurang berkenan dengan apa yang kami sampaikan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tausiah pengajian pada malam pertama tahun ini sama Dr. Haji Rahmat Taufik. Dan besok pagi guru kita ialah Dr. Haji Zulkarnain Rajo Lenggang atau POJ, dan malamnya Dr. Muhammad Zalnur MAG. Itu marilah kita ramaikan musalah kita setiap malam dan pagi. Demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.